Ada yang gabung. Oh, kok gitu? Edo. Kebalik. Hai. Halo, Nah, kebalik. kebalik. Oke, halo. Oke. Oke, Selamat sore, ya, Bunia. terima kasih sudah bergabung. Edo, Iya, sebentar ya, aku buka dulu ya. iya, enggak Oke, apa-apa. Edo sebentar Oke. ya. Halo Mm-mm. teman-teman semua, selamat sore. Selamat datang kembali di acara Sore Seru Bingung, acara ngobrol seru seputar isu kesehatan, isu lingkungan, dan juga kita belajar bareng di sini untuk berpola hidup sehat dan selaras alam tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan sore ini kita akan mengangkat tema mengenai ayam probiotik. Dan tentunya yang kita hadirkan saat ini adalah seorang yang cukup kompeten di bidangnya ya. Saya Iya, perkenalkan di sini ada Edo Sebastian dari Healthy Chicken. Beliau iya. ini beliau ini masih muda loh ini. Edo ini punya background di bioteknologi. Jadi akan sangat pas sekali nanti kalau bisa memberikan info seputar ayam probiotik karena masyarakat tentunya sudah mulai mendengar ya, sudah mulai familiar dengan ayam istilah ayam probiotik. Kalau makanan probiotik mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kalau ayam probiotik mereka mungkin sudah dengar tapi belum paham sepenuhnya apa sih ayam probiotik itu, apa bedanya dengan ayam organik, apa bedanya dengan ayam biasa atau dengan bahkan ayam kampung yang diternakan begitu saja. Nah, nanti Iya. kita bisa mendengar penjelasan lengkapnya dari Edo Sebastian ya, dari Healthy Chicken. Healthy Chicken ini salah satu brand untuk ayam probiotik ya, Edo ya. Oke, Iya, Edo betul. langsung perkenalkan diri dulu deh, biar teman-teman yang sudah bergabung jadi kenal dan familiar dengan kamu. Kalau dengan muka saya sih sudah, mereka udah bosan kayaknya itu. Iya. Iya, terima kasih Bunia buat kesempatannya ngundang saya ya buat jadi narasumber untuk kita diskusi santai ya sore hari ini. Jadi saya perkenalkan nama saya Edo, jadi saya distributor Healthy Chicken untuk wilayah Surabaya dan Jawa Timur ya. Nah, kalau saya sendiri memang dulu sempat ada background di bioteknologi. Jadi waktu saya sempat kuliah di sini di Universitas Surabaya, saya ngambil jurusan teknobiologi di Fakultas Teknobiologi juga. Terus kemudian saya sempat bekerja sebentar di sini, kemudian saya sempat melanjutkan studi di luar negeri, tapi saya lanjut di bidang bisnis. Kemudian saya sempat kerja selama hampir 3 tahun ya, Bu ya. Terus setelah itu tahun lalu saya kembali lagi di sini gitu, kembali ke kota tercinta. Indonesia lagi ya. Iya, Harus dong, harus bangun negara kita nih harus. itu biar lebih maju, Betul. lebih berkembang dan masyarakat juga I lebih aware terhadap produk-produk sehat dan organik ya itu ya. iya, Oke. betul banget, Bu. Heeh. Oke, Iya. langsung aja dong Edo. Iya, Ayam probiotik itu apa sih? Jadi banyak juga customer yang Mam kebetulan sudah menjual ya, salah satu iya, partner dari Healthy Chicken. Mam sudah menjadi partner di distribusi uh, partner untuk retailer di wilayah Surabaya Timur. iya, Kami sudah menjual ayam probiotik untuk Healthy Chicken ini. Banyak betul. juga yang masih bertanya, ini pengembang biakannya seperti apa? Kemudian rasanya seperti apa? Kemudian manfaatnya apa? Bedanya dengan ayam organik apa? Bedanya dengan ayam biasa apa? Banyak pertanyaan. Nah, untuk itu Iya. kita langsung aja dengar dari narasumbernya langsung dari Healthy Chicken. Mungkin itu bisa jelaskan dulu ayam Mm. probiotik itu seperti apa dan gimana sih cara mengembangbiakan ayam probiotik itu jika dibandingkan dengan dikomparasikan dengan ayam organik ataupun ayam biasa atau malah ayam kampung itu banyak pilihannya Iya. sekarang itu. Iya, banyak banget. Iya, jadi memang sebenarnya ayam probiotik ini cukup baru ya produknya. Jadi kalau sempat saya research itu eh, kayaknya nggak lebih dari 10 tahun lalu ya. Pertama kali ada di Indonesia, especially ada di Benar. Surabaya. Jadi produk ayam probiotik ini termasuk relatif baru menurut saya. Dan ayam probiotik ini memang beda ya. Kan biasa kalau kita dengar ya, kalau misalnya kita tinggal di rumah terus kita masak sendiri, jadi jenis ayam yang paling common atau paling umum itu dua. Ayam pertama ayam broiler atau ayam biasa ya, kita biasa nyebutnya itu kalau
bahasa di pasar, di supermarket tuh ayam horen ya. Atau kedua, ayam horeg ayam kampung alternatifnya. Nah, kampung. terus ayam probiotik ini berbeda dengan kedua jenis ayam ini ya. Jadi kalau misalnya ayam biasa ya, ayam broiler itu dia ayamnya itu kebanyakan adalah ayam biasa yang kemudian disuntik hormon penumbuh, Bu. Jadi kan gini, kalau ayam itu disuntik oleh hormon penumbuh, dia bakal tumbuhnya itu lebih cepat dan lebih gede. Nah, oleh karena itu, para peternak itu kalau misalnya menggunakan hormon itu ya, penumbuh ya, kalau pakai suntik itu pasti mereka lebih menguntungkan. Kenapa? Karena em, di sisi mereka sendiri masa ternaknya lebih pendek, jadi lebih cepat dipotong. Nah, Ya, makanya kalau bisa panen ya. kita orang sehat itu kalau misalnya mereka belum pernah dengar ayam probiotik, mereka akan beralihnya ke ayam kampung. Karena memang ayam kampung itu lebih bersih dari ayam probiotik. Tapi memang kalau dari ayam ayam kampung sendiri ya, itu kan tekstur dagingnya dia tipis ya dibanding ayam ayam broiler sendiri ya. Nah, Iya. kalau ayam probiotik ini sebenarnya bibit ayamnya itu sama dengan ayam biasa atau ayam ras. Cuma bedanya apa? Bedanya itu kalau ayam probiotik di pakan ternaknya itu juga disertakan bakteri-bakteri probiotik. Jadi kalau ini probiotik itu kan istilah yang juga umum ya. Jadi kalau misalnya mungkin dari beberapa dari kita ada yang belum familiar dengan istilah probiotik ya. Probiotik sendiri ini sebenarnya adalah bakteri baik yang ada di Edo, dalam Edo, maaf, ya. Edo. Uh, itu agak kresek-kresek ya? Ada Agak gangguan kresek-kresek ya. apa? Oh, coba Jadi saya agak suaranya agak terganggu. sekarang Oke, kedengaran Bu? coba. Oke. Oke. Ya, Udah lanjut. nggak kresek-kresek ya. Jadi lanjut ya. Jadi Ya, ayam probiotik ini lanjut. sebenarnya adalah ayam yang bibitnya sama dengan ayam biasa. Cuma bedanya kalau ayam Oke. probiotik itu dia tidak makanannya itu ditambahkan bakteri probiotik. Ya, jadi bakteri probiotik Ditambahkan. ini adalah bakteri baik ya yang ada di dalam saluran pencernaan manusia, termasuk di ayam juga. Nah, jadi kenapa kok dikasih bakteri probiotik? Karena dengan ayam itu dikasih bakteri baik probiotik itu, dia akan lebih memiliki imun yang tinggi. Jadi ayam ini akan lebih tahan penyakit, ayam ini juga akan lebih tahan bakteri-bakteri yang bisa menginfeksi saluran pencernaan dari ayam itu sendiri, maupun hal-hal lain yang bisa bikin penyakit ya, membawa penyakit ke ayamnya sendiri. Nah, oleh karena itu, ayam ini akan kecenderungannya itu lebih sehat dan dia pasti bebas antibiotik atau obat-obatan. Karena biasanya kalau ayam rentan penyakit otomatis kan dikasih antibiotik, dikasih obat. Nah, kalau ayam probiotik karena pada saat dia diternak dengan dia dikasih makan probiotik, dia jauh lebih kebal terhadap penyakit. Nah, selain itu, kelebihan dari ayam probiotik ini sendiri ya, Bu, ya, apalagi dibanding dengan ayam horen ya, itu kalau ayam probiotik ini dia nggak dikasih suntikan hormon penumbuh itu tadi. Jadi, dia masa ternaknya lebih lama, kemudian ini ya, secara otomatis pasti kandungan lemaknya itu lebih rendah. Ya memang tetap namanya ayam ya Bu ya, pasti ada kandungan lemak itu pasti ada, tapi kalau kalau ayam probiotik ini lebih rendah, less fat ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau buat mungkin teman-teman sekalian yang belum pernah makan ya, jadi daging ayam probiotik sendiri ini lebih keset, lebih nggak berminyak, dan lebih tebal dia. Karena masa ternaknya sendiri juga dia lebih lama, seperti itu. Jadi memang berbeda ya kalau dengan ayam, kalau kita bicara tentang ayam ayam horen, ayam kampung. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingin dengan ayam organik ya, Bu ya. Sebenarnya ayam organik juga ayam yang sama-sama sehat gitu. Cuman bedanya adalah kalau ayam organik ini adalah ayam yang benar-benar murni dikembangkan dengan tanpa bahan kimia. Makanya namanya ayam organik. Tapi kalau ayam probiotik ini dia juga selain pakan ternaknya bersih, dia juga dikasih probiotik itu tadi. Jadi pada akhirnya benefitnya adalah dia bebas antibiotik, bebas obat-obatan, dan memang kualitas dagingnya lebih
Bagus. Nah, terus ini omong-omong saya juga sempat baca satu artikel ya Bu ya saya sempat googling gitu artikel jurnal saya baca itu memang probiotik sendiri ini sudah terbukti bisa apa ya istilahnya ya menambah kualitas daging ayam itu sendiri gitu setelah dipotong. Jadi dagingnya lebih enak, lebih padat, terus lebih keset ya, lebih karena tadi itu karena less fat itu tadi gitu. Ya. Iya, seperti itu sih. Jadi memang beda. Jadi teksturnya tetap seperti tidak seperti ayam kampung ya. Saya tuh tidak suka ayam kampung karena ayam kampung itu kan keras, ya kan. Iya, anak-anak juga kurang suka gitu kan, keras gitu ya. Meskipun udah diungkep lama itu agak, ya tetap aja dagingnya itu alot ya buat kami. Tapi kalau ayam probio ini saya sudah sempat coba, memang tidak alot ya. Jadi teksturnya itu tetap mirip, tapi lebih keset gitu ya. Lebih keset, dan tidak betul. berbau memang. Tidak Amisnya itu tidak berbau amis gitu. Betul. Tapi kalau dibedakan, tapi kalau ayam organik saya belum pernah makan. Biasanya yang konsumsi itu kalau nggak ayam kampung, ayam horn biasa, terus baru kali ini coba ayam probio. Kalau ayam organik itu berarti bedanya cuma kalau ayam organik ini tidak ditambah probio tadi ya? Betul. Tidak ditambah probiotik. Betul. Nah kalau ayam probiotik sendiri, apakah makanannya juga dikasih makan yang organik, Edo? Atau tetap konsentrat, Edo? Jadi gini, kalau ayam probiotik sendiri, ini memang makanannya itu lebih ke arah herbal ya. Jadi produk-produk pakan ternak yang berbau herbal. Jadi tetap bisa dibilang itu sehat ya. Walaupun namanya bukan organik, tapi tetap sehat. Terus selain itu juga ayamnya ini mengandung antioksidan, Bu. Ada antioksidan alaminya, seperti itu. Jadi apanya tuh? Jadi ayamnya? Di pakan ternaknya, betul. Di pakan ternaknya. Pakan ternaknya, iya. Pakannya dipilih yang mengandung antioksidan gitu? Iya, betul. Jadi memang jadi bukan manusia aja ya yang konsumsi antioksidan. Ayam juga, Bu. Antioksidan juga. Biar sehat, jadi yang konsumsi dagingnya nanti juga ikutan sehat gitu ya? Betul banget. Jadi memang soalnya kalau ayam memang ya, kalau kita mikir, wah ya kita mikir pertama lucu juga ya, nggak cuma manusia yang dibikin sehat, ayam dibikin sehat, tapi sebenarnya efek di akhirnya pada saat pemotongan, kalau ayam ini sehat, dia pasti akan bersih ini ya Bu ya, dari residu antibiotik, obat-obatan, dan bahan kimia lainnya, seperti itu. Jadi memang itu juga ayam yang sehat ini juga istilahnya berdampak positif juga waktu kita konsumsi, kayak gitu. Pastinya ya. Pasti, ya. Iya. Kalau dari source-nya, dari sumbernya itu memang dipelihara, dibiarkan, diternakkan, dikasih makannya yang baik, otomatis kita yang mengkonsumsi juga pasti mendapat manfaat baik dari makanan tersebut, gitu kan? Jadi memang selaras dengan prinsip organik tadi ya. Betul. Terus Edo, tertarik nih sama probiotik yang diberikan kepada ayamnya. Kalau Edo, kalau boleh tahu ya, nih kita intipin sedikit lah, saya tahu itu mungkin rahasia perusahaan, tapi boleh ulas sedikit mengenai kita tahu makanan probiotik itu kayak macam Yakult, ya makanan-makanan fermentasi. Nah, kalau yang di ayam itu seperti apa itu probiotiknya? Jadi kalau di ayam ini untuk detailnya ya Bu ya, nanti saya bisa ini kalau misalnya mau info lebih lanjut nanti bisa kontak saya, nanti saya bisa kasih info sesuai. Besarnya dia punya gambaran gitu. Iya. Apa itu seperti jamu-jamuan, seperti kombucha, atau seperti apa Edo? Sebenarnya mirip dengan probiotik lain yang kita konsumsi. Salah satu jenis bakteri yang saya tahu dikonsumsikan ke ayamnya itu adalah jenis Lactobacillus, Ibu. Jadi Lactobacillus itu kan memang ini ya bakteri probiotik yang sudah untuk manusia juga familiar gitu. Dan di ayam juga memang oke gitu. Nah, tapi kalau untuk misalnya kita mau lebih detail tentang apalagi ya selain Lactobacillus ya, nanti mungkin saya bisa update ya Bu ya, sesuai dengan info dari ini dokter hewan yang in charge di sana gitu.
Oke, iya. Iya. Oke. Tadi Edo belum jelaskan ya mengenai healthy chicken sendiri. Oke, jadi Mm-mm. teman-teman, healthy chicken ini salah satu brand ayam probiotik. Mungkin Edo bisa jelaskan farmnya ada di mana, bagaimana. Yang jelas saya sudah mengecek ya, apa namanya, izin-izin dari healthy chicken ini memang NKP-nya ada, kemudian memang dari hasil labnya residu antibiotiknya itu nol ya, berapa Iya, kecil sekali ya itu ya, di bawah kecil ambang batas, di bawah ambang kemudian batas. bakteri Mm-mm. E. coli-nya juga tidak ada, E. coli-nya tuh nggak ada. Gitu. Mungkin Edo bisa jelaskan sedikit mengenai healthy chicken Healthy chicken ya. dan kenapa kok healthy chicken dikembangkan di apa namanya di mana, di Bogor ya kalau nggak salah ya, ternak Gunung farmnya Sindur, ini. Ibu. Gunung Sindur. Apa yang Jawa Barat, mendasari, Gunung Sindur. oh di Gunung Sindur, iya Bogor kan, itu daerah Bogor kan ya. Bogor, iya, daerah Bogor. Jadi memang Gitu. healthy chicken ya. Jadi mungkin kalau saya bisa share sedikit ya, saya juga share apa pengalaman saya waktu dulu saya itu mempertimbangkan untuk jadi distributor dari healthy chicken ini sendiri ya. Jadi waktu itu memang waktu setelah saya balik ke Surabaya ya Bu ya, waktu itu memang saya dikenalkan oleh saudara saya dengan uh, healthy chicken ya, dengan pihak healthy chicken, terus kemudian saya ditawarin untuk oh ya jadi distributor untuk untuk daerah Jawa Timur gitu. Nah pada saat itu saya kan juga tanya-tanya, saya pelajarin lebih lanjut, terus saya juga istilahnya dikasih share ya proses produksinya itu seperti apa. Nah, salah satu hal yang ini ya yang menjadi poin plus dari produk ayam healthy chicken ini adalah pertama kita bisa consider dari proses produksinya. Jadi proses produksi dari healthy chicken ini dia benar-benar ketat Bu. Jadi nggak di plan-nya di bagian produksinya itu orang nggak bisa sembarangan masuk gitu. Jadi bahkan kalau misalnya seperti saya distributor ini yang mau survei, yang mau lihat gitu, saya bisa dengan istilahnya apa ya, video streaming gitu ya, dengan dokter hewannya, terus dikasih lihat oh proses produksinya seperti ini, seperti itu. Namun untuk datang sendiri itu memang harus harus susah sebenarnya karena dijaga ketat. Karena apa? Karena mereka tuh takut kalau misalnya ada orang ya, misalnya ada orang yang masuk, takutnya bisa membawa penyakit atau misalnya bisa bisa Itu kontam ya putus-putus deh, jadinya ya. suaranya putus-putus. Putus putus ya. Putus-putus, Coba nah, sedikit tes. putus. Hmm. Kalau kalau sekarang bisa Bu. Iya. Nah jadi seperti itu. Sudah, oke oke, ya. Sudah ya. Ya, tadi Diulang dikit ya saya Edo, ini ya diulang sampai dikit. yang jadi tentang proses produksinya ya Bu ya. Salah satu yang bisa saya jadikan poin plus ini adalah bagaimana mereka itu menjaga quality controlnya dengan ketat ya. Jadi mereka tuh sangat strict, nggak boleh sembarangan orang itu masuk ke ngelihat secara fisik. Jadi memang kalau misalnya kita mau melihat itu kita diberi kebebasan untuk video streaming dengan dokter hewannya, kita bisa interaksi. Tapi kalau untuk masuk secara fisik itu susah. Nah, itu yang sebenarnya malah bikin saya kayak, oh iya ya, berarti ini mereka ini benar-benar nggak cuma mau bikin ayam probiotik aja, tapi dia juga mau bikin ayam probiotik yang benar-benar steril, yang kualitasnya benar-benar top gitu. Nah, terus kemudian proses ininya ya, proses produksinya ya Bu ya, selain mereka itu strict, mereka juga benar-benar memperlakukan dengan sesuai kebutuhan ya. Jadi misal seperti lihat sendiri, ayam itu langsung dibekukan dengan teknologi frozen blast. Jadi langsung dia dibekukan dengan cepat, terus langsung dikemas. Putus-putus ya Bu ya, Mas Ian ya? Iya. Sekarang oke Bu, ini Kali ya? koneksinya mungkin. Ya, jadi
Jadi proses produksinya tuh ketat sekali ya. Jadi dari proses pembekuannya sampai ke tangan saya, sampai ke tangan customer itu ketat gitu. Jadi bahkan packagingnya itu juga pakai vacuum pack, Ibu. Jadi kenapa kok pakai vacuum pack? Supaya apa? Supaya nggak ada bakteri masuk, nggak ada udara yang masuk gitu. Jadi jadi salah satu yang ini adalah dari proses produksinya tadi. Nah, selain itu dari segi kita bicara masalah pricing ya, Bu ya. Nah, healthy chicken ini dari segi price itu kalau memang kita bandingkan dengan ayam kampung, kalau misal dengan ayam apa namanya dengan ayam goreng itu of course pasti lebih apa namanya lebih tinggi, lebih tinggi sedikit ya. Tapi saya sempat lihat itu kalau harga ayam kampung yang 1 kilo ya, kalau di supermarket, salah satu supermarket premium di Surabaya itu sudah mencapai 59 ribuan. Kalau ayam broiler biasa itu udah berkisar antara 40 sampai 50 ya setelah inflasi kemarin, setelah harga BBM naik itu sekitar segitu. Nah, ayam healthy chicken ini sendiri harganya masih kita bisa bilang relatif nggak jauh beda. Lebih tinggi tapi nggak jauh beda. Sekitar ini ya Bu ya, kalau boleh tahu Bunia jualnya sekitar 65 ya Bu ya, 65 sampai 7, sekitar segituan ya. Iya. Iya, sekitar 69 ya. Yang utuh ya. Utuhnya 69. Nanti yang pengen tahu harganya boleh cek langsung ke WA-nya Mom ya. Di press release sudah ada di sana. Memang ada beberapa jenis ya, ada yang ayam utuh, ada yang parting, ada yang boneless ya. Kan dia sayap, ada paha bawah, paha atas, banyak pilihannya. Nah, sekarang yang pengen saya tahu Edo apa sih benefitnya kita mengkonsumsi ayam probiotik ini? Nah, kenapa kita harus pilih sendiri, ayam probiotik? Yang mau saya tekan. Nah, gini, kalau benefit sendiri ya, yang selalu saya tekankan adalah yang lebih ke arah bebas hormon ya. Karena gini, ketika kita mengkonsumsi ayam, misalnya ayam biasa, ayam broiler yang sudah disuntik hormon ya Bu ya, itu pertama lemaknya jauh lebih tinggi kandungan lemaknya. Kalau misalnya kita sering makan di restoran cepat saji nih Bu, ayam goreng tuh yang apalagi kalau kita pesen yang paha itu kan oily banget. Agak putus-putus lagi kayaknya koneksinya. Coba ya. Kita juga. Saya juga nih kayaknya itu. Kurang ya Bu ya. Teman-teman maaf ya. Iya. Maaf semua. Jaringannya. Kendala teknis, iya. Tes. Ya, kita nggak apa kita sebisanya ya Bu ya. Jadi ayam itu kalau misalnya kita mengkonsumsi yang ayam broiler yang suntikan ya Bu ya, itu benar-benar oily banget, berminyak banget dia. Nah, kalau misalnya kita itu mengkonsumsi ayam probiotik itu kandungan lemaknya itu jauh lebih rendah gitu, less fat. Jadi apalagi kalau orang-orang yang mungkin mau ayam biasa. Iya, gitu. Ya, kandungan lemak ya. Jadi kalau kandungan lemaknya jauh lebih rendah, otomatis berarti kolesterolnya juga lebih rendah ya. Kandungan kolesterolnya lebih rendah ya itu ya. Betul. Jadi kalau orang misalnya orang mau diet, orang mau misalnya nge-gym nih, banyak kan teman-teman saya yang nge-gym itu mereka prefer mengkonsumsi ayam probiotik karena kandungan lemak dibandingkan proteinnya itu jauh lebih rendah lemaknya gitu. Terus selain itu kalau masalah hormon ya Bu ya, suntikan hormon itu kalau kita mengkonsumsi ayam probiotik itu bebas hormon itu sendiri ya, hormon penumbuh. Jadi lebih bersih lah Bu. Kita nggak akan pernah bisa tahu efek dari hormon yang disuntikan ke ayam itu kalau dikonsumsikan ke tubuh kita itu apa. Ada yang bilang itu
karsinogenik? Mungkin iya di beberapa orang. Iya. Ada yang bilang itu menghambat pertumbuhan anak, itu mungkin iya gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita itu mengkonsumsi ayam yang tidak pernah disuntik hormon. Seperti itu, Bu. Iya, Nah, itu sih. itu yang selalu saya tekankan. Nah, kedua, ayam ini sendiri juga apa ya? Karena dia mengkonsumsi probiotik ya, Bu ya. Jadi dia itu tadi yang saya sempat sebut adalah bebas obat-obatan gitu ya. Jadi karena ayamnya lebih sehat, dia udah nggak pernah dikasih antibiotik lagi, nggak pernah dikasih obat-obatan lagi, dan tidak jauh lebih kuat dan lebih tahan terhadap bakteri-bakteri seperti salmonella, bakteri apa itu namanya E. coli ya, bakteri yang paling Iya. common bisa menginfeksi hewan-hewan ternak gitu. Jadi in general kalau kita mau bilang apa benefitnya untuk kita, itu lebih bersih, lebih sehat, dan efek sampingnya juga lebih rendah ke tubuh kita jangka panjang ya, Bu ya. Jadi ini memang kita kan istilahnya kalau mau hidup sehat kita mesti rutin ya, mulai dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita bisa mengurangi untuk mengkonsumsi hal-hal yang kurang baik dengan cara mengkonsumsi, misalnya kita mengganti nih, dulunya kita makan ayam broiler, terus sekarang makan ayam probiotik, itu akan punya dampak baik buat tubuh kita jangka panjangnya, Bu. Terus kedua juga, selain itu rasanya juga lebih enak, Bu, dari ayam biasa menurut saya. Jadi udah lebih sehat, lebih enak. Terus kalau misalnya dimasak itu dagingnya lembut banget gitu. Wah, jadi nggak cuma lebih sehat, juga ayam probiotik itu juga lebih enak gitu. Itu sih yang selalu saya tekankan. Tapi ini, Bu, ini kalau saya boleh share ya, ada salah satu klien saya. Itu dia tuh punya anak. Anaknya ini ada, Ibu mungkin kalau pernah dengar ada kondisi khusus namanya speech delay. Anak ya. Jadi speech delay. Jadi speech delay ini adalah kondisi terlambat bicara ya. Betul, terlambat bicara. Jadi kondisi ini adalah kondisi di mana anak itu punya keterlambatan untuk bisa bicara dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Nah, waktu itu memang dia katanya gampang banget alergi, dikasih makan ayam gitu ya. Kalau klien saya ini kalau misalnya beli ayam gitu ya dari restoran, itu gampang banget nunjukin reaksi alergi, karena memang dia bilang kalau speech delay ini juga ada indirect, istilahnya koneksi ya, dengan reaksi-reaksi alergi lainnya. Nah, dia kalau beli ayam tuh susah banget. Terus dikasih ayam kampung yang bersih juga nggak suka sama dagingnya, alot kayak yang tadi Ibu bilang kan. Agak kalau yang bagian dada itu alot-alot gimana gitu. Iya, kurang suka. Terus akhirnya dia beralih setelah nyoba beli ya, di saya beli beberapa kilo waktu itu, akhirnya anaknya itu maunya makan ayam probiotik terus, Bu. Jadi rutin tiap bulan itu bisa ngambilnya banyak kan. Kalau memang ngambil eceran kan saya arahin untuk ke toko. Sudah cocok dan sudah merasakan sendiri ya. Betul. Dagingnya lembut. Terus dampaknya ke anaknya gimana, Edo? Setelah berganti konsumsi ke ayam probio itu? Katanya nggak ada reaksi alergi juga, Bu. Jadi dia bisa, selain dia suka, badannya juga bisa nerima gitu. Jadi memang memang ayam probiotik ini karena dia lebih bersih, jadi lebih mudah diterima oleh orang-orang gitu, apalagi yang punya kondisi badan khusus ya. Terus juga ada klien saya itu yang lagi istilahnya ya, lagi menjalani kemoterapi untuk orang yang cancer itu, mereka juga seneng gitu karena aman kan, bersih gitu. Juga beberapa yang saya tahu gitu. Karena kalau kita evaluasi sekarang ini memang banyak sekali ya penyakit-penyakit yang jenisnya tuh baru-baru macem-macem lagi ya.
ya Iya, itu tadi kayak ada spidule, kayak ada autoimun, terus betul. cancer, penderita cancer juga penyandangnya juga mulai naik banyak gitu kan ya, yang Iya, semakin yang terserang juga penyakit degeneratif juga semakin muda penyandang usianya ya, iya, usianya semakin muda. Kemudian uh, kalau kita mau evaluasi itu dari apa sih gitu, pastikan pertama dari kesehariannya mereka, dari betul, pola hidupnya, dari pola betul, makannya. Kalau masalah polusi, iya pasti itu menyumbang juga ya, jadi makanan ditambah betul, polusi di sekitar kita. Nah betul, itu pasti akhirnya kita bisa jumpai sekarang saat ini anak-anak udah banyak yang berkebutuhan khusus, betul, kemudian anak-anak muda juga sudah mulai banyak yang kena kasus autoimun, belum betul, lagi diabetes, belum lagi penyandang kansernya juga banyak gitu kan, juga jumlahnya semakin naik. Nah, itu seharusnya sudah menjadi awareness ya, sudah cukup membuat masyarakat untuk secara bertahap merubah pola hidupnya untuk bisa mencari makanan-makanan, mengganti pola hidupnya untuk lebih sehat dan lebih organik ya. Kalau belum bisa betul. 100% organik nggak apa-apa, it's okay karena Pelan-pelan, memang perjalanannya harus bertahap, harus betul, disesuaikan dengan kondisi masing-masing, kan kondisi masing-masing orang itu kan berbeda ya, dengan iya, kemampuan atau daya belinya, dengan kesadarannya juga. Ada yang punya daya beli tinggi, yang dia punya betul, kemampuan untuk beli produk-produk sehat atau produk-produk organik itu mampu, tapi kalau belum sadar, belum ngerasain, belum membuktikan sendiri, belum melihat akibat. Biasanya sih kalau orang Indonesia itu belum lihat akibatnya. Kalau belum lihat tetangganya atau betul, keluarganya kena cancer, kena autoimun, kena apa, belum, dia belum sadar. Itu saya harapkan teman-teman di luar sana jangan betul, sampai seperti itu. Jangan menunggu betul, sampai diri kita atau keluarga kita ini terkena penyakit-penyakit yang seperti itu tadi ya, yang cukup betul, membahayakan ya. Kita betul, nggak bisa acuh lah, nggak bisa ignorance terhadap kondisi kesehatan dan betul, dampak yang dari dampak makanan ataupun polusi yang menimpa atau yang berefek pada kita dan keluarga kita gitu kan ya itu. Kalau untuk betul, suntik hormon sih saya setuju banget ya. Suntik hormon itu pasti pasti betul, akan menimbulkan efek nggak cuma ke ayamnya, pasti juga ke yang mengkonsumsinya ya kan. betul, Apalagi kalau untuk penyandang cancer ya atau cancer survivor bahkan yang sudah terbebas dari kanker aja seharusnya juga lebih betul, berhati-hati, lebih bijaksana dalam betul, memilih makanan betul kan banget. gitu ya. Iya, Iya, iya. oke. Kemudian kalau dari Edo lihat sendiri di Surabaya, kira-kira seperti apa Edo masyarakat dengan ayam probiotik itu? Kalau di Mam sih sejak berapa tahun lalu ya kita coba ayam probiotik itu mungkin sekitar uh, 3 tahunan mungkin ya, 3 tahunan Iya. gitu. Uh, juga demandnya juga semakin naik sih. Kalau dari pengalaman Edo sendiri gimana? Dan Ah, masyarakat memang juga sudah cukup punya curiosity, tanya gitu, ini ayam probiotik itu apa sih bedanya, apa sih, bahkan ada yang sampai ngulik ya, kemarin waktu itu kan aku sempat tanya sama Edo ya, ini bibitnya gimana betul. Edo gitu. Terus makanannya dikasih apa, kemudian cafe itu apa, jadi mungkin Edo bisa Iya, bisa bisa sharingkan ke kita. iya, jadi ini ya Bu ya, untuk masyarakat Surabaya sendiri ya Bu ya, kalau dari apa yang saya observasi itu sama, ada peningkatan demand. Dan gini ya Bu ya, apalagi kena terakhir ini kan kita barusan keluar dari masa pandemi COVID Bu. Mereka lebih kecenderungannya adalah, oh iya ya, kita itu tubuh kita itu rentan dengan penyakit gitu. Jadi orang-orang orang-orang Surabaya ini yang dulu kecenderungannya mungkin makan pokoknya enak, sekarang yang saya lihat setelah saya kembali lagi ke sini setelah COVID itu adalah mereka mulai istilahnya health conscious, mulai peduli akan kesehatan mereka gitu. Jadi mulai 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 intip-intip produk apa ya sekarang yang sehat ya, kayak seperti kayak sekarang dari produk beras sendiri ya Bu ya, paling gampang ya. Produk beras itu kan banyak yang keluar baru-baru yang sehat-sehat. Produk beras organik, beras apa kayak beras Iya. apa sekarang banyak. Seperti minuman pun juga, minuman cendol tuh yang saya paling aware itu cendol yang sehat gitu kan. Yang Yang seperti disukai sama Edo ya.
Iya, yang saya Healthy suka. cendol. Healthy cendol yang saya Namanya sempet. sama loh, healthy cendol, itu kan healthy chicken. Healthy chicken, pas kan? Belinya healthy cendol sama healthy chicken. Ya, healthy Iya. chicken ya. Jadi memang masyarakat Surabaya ini sudah ada kecenderungan yang mengarah ke positif ya, Bu ya. Jadi Ya. eh, kayak sekarang sudah mulai mengarah ke sana, dan juga diikuti dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang sudah semakin naik ya, menurut saya ya, dibandingkan 2-3 tahun yang dibandingkan waktu dulu saya berangkat keluar. Setelah saya balik itu orang-orang memang istilahnya kualitas hidup kita itu sudah lebih tinggi seperti itu. Jadi ini juga pas sih pada saat kita jualan ayam probiotik ini. Pertama, kita growing, dan bahkan yang saya nggak nyangka ya Bu ya, nggak cuman masyarakat Surabaya. Ini saya ini sampai pada akhirnya juga dipasrahi jadi distributor untuk wilayah Papua ya. Jadi saya sempat ketemu dengan satu orang klien saya, orang Papua. Dia cuman biasanya dia cuman klien saya aja. Kalau ke sini dia mau beli gitu aja. Tapi akhirnya dia, kalau misalnya dia ada kontainer ke sini, dia sampai ikut pesen juga. Pesen dong misalnya 100 kilo titipin gitu, sisipin ke kontainer aku gitu. Oh iya, nanti aku saya anterin gitu. Jadi apa ya, orang-orang memang sudah nggak cuman Surabaya aja, tapi mengarah ke daerah-daerah yang lebih, terutama Indonesia Timur ya, yang sekarang juga lagi berkembang itu. Mereka juga rela spend uang untuk produk makanan yang sehat, karena saya yakin ini juga disertai dengan peningkatan health conscious setelah masa pandemi COVID, dan juga karena orang ini ya, karena dengan teknologi informasi kita juga lebih bisa belajar tentang tubuh kita sendiri, tentang apa itu hidup sehat dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka mau beli gitu. Dan yang di Papua ini juga rutin ngambil di saya, kayak sebulan 2 bulan sekali tetap ngambil gitu. Jadi saya juga pertama saya nggak nyangka gitu, tapi akhirnya ya untung ya, pas banget gitu. Nggak cuman Surabaya, kadang saya juga mulai kedatangan customer dari Malang, ada yang beli itu dari Sidoarjo ya. Wah, Sidoarjo sih banyak banget sih yang mau beli, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya sekitarnya pokoknya. Jadi memang saya setuju dengan Bunia sih, maksudnya kayak masalah demand tentang produk-produk yang sehat ini mulai terjadi peningkatan, termasuk dari ayam probiotik itu sendiri. Gitu. Jadi memang saya juga kepingin encourage kita semua gitu loh, untuk apalagi kan kita tahu gitu loh bahwa harga ayamnya ini memang masih worth it, masih nggak beda terlalu banyak ya Bu ya. Kita mungkin bisa mulai pelan-pelan hidup sehat, pelan-pelan mulai punya dietary ya, pola-pola makanan yang berbeda, yang lebih sehat, lebih bersih. Harus ya, harus Bu. Itu betul banget. Iya, karena kan kalau kita nggak bisa bandingin dengan kondisi kita 10 tahun atau 20 tahun lalu ya. Maksud saya kondisi lingkungan ya. Kondisi lingkungan semakin ke sini polusinya tuh semakin tinggi gitu. Polusi dari udara, polusi di air, mikroplastik udah ada di air, sudah bahkan kemarin ada sempat baca polusi mikroplastik udah ditemukan di mana, Okta? Di air susu ibu ya. Itu kan mikroplastik udah ditemukan di ASI, coba berarti kan itu sudah masuk ke tubuh ibunya. Kalau sudah masuk ke ASI berarti masuk ke tubuh bayinya kan, itu sudah sangat memprihatinkan. Nah, kalau kita tidak imbangi dengan pemilihan makanan-makanan yang sehat, ya apa jadinya nanti tubuh kita gitu kan? Jangan heran kalau nanti kita disamperin oleh penyakit-penyakit yang mengerikan itu ya, yang tiba-tiba kena autoimun. Autoimun itu kan luas ya. Jadi itu kan abnormal ya menurut saya ya. Jadi imun tubuh menyerang ke organ tubuhnya sendiri, itu kan berarti abnormal. Jadi kan kalau abnormal itu kan berarti mungkin ada sesuatu yang memicu dia kan untuk berlaku abnormal, seperti juga sel kanker ya kan, itu kan sel yang abnormal. Itu tubuhnya dari mana? Ya pastilah dari paparan keseharian kita, paparan polusi, kemudian makanan yang kita
makanan, kemudian juga bisa jadi dari parfum, dari skincare, semuanya apa sih sekarang yang nggak chemical ya, yang nggak ini. Jadi kalau kita bisa secara bertahap beralih untuk berpola hidup sehat, memilih produk-produk sehat, dari mulai yang sederhana tapi konsisten, kemudian secara bertahap kita tingkatkan, itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih sehat, lebih aman untuk kita dan juga untuk keluarga kita kan ya. Betul. Intinya gini sih, kayak ini lebih mahal. Taruhlah beli makanan organik atau beli ayam probiotik ini lebih mahal dibandingkan ayam tadi ayam suntik ya, ayam horen suntik. Tapi kalau melihat efeknya di kemudian hari, taruhannya adalah mungkin kita bisa kena autoimun atau kita bisa kena kanker, kan jadi lebih mahal jatuhnya malahan dibanding dengan kita memilih benar-benar memilih makanan yang sehat untuk menjaga, merawat kesehatan kita dan keluarga kita. Kan seperti itu ya. Teman-teman yang ingin tanya atau ada sesuatu yang pengen ditanyakan terkait ayam probiotik dan khususnya dari brand Healthy Chicken, silahkan ya langsung ditulis di kolom komentar, nanti kita bacakan, kita bisa langsung tanya. Kebetulan ini distributornya untuk kawasan Surabaya dan Indonesia Timur ada di sini, jadi bisa tanya, mau tanya apa aja boleh, tanya harganya, tanya kualitasnya. Kok bisa lebih murah sih Pak Edo daripada ayam sebelah yang juga probio gitu. Tapi kan kualitasnya terjamin ya Edo. Ya teman-teman, ini sudah saya cek ya, NKV-nya ada, kemudian hasil lab-nya juga dia memang residu kimia dan antibiotiknya itu di bawah ambang. Kemudian sertifikasi. Kita juga Edo kita juga mengolah ayam probio dari Healthy Chicken ini menjadi ayam ungkep. Jadi teman-teman yang sibuk nggak sempat yang nggak sempat menyiapkan makanan repot-repot buat dirinya sendiri atau buat keluarga atau buat anak, bisa kita buka open PO ya, setiap hari Sabtu tuh tersedia ayam probio ungkep gitu dari Healthy Chicken. Jadi ini salah satu bentuk apresiasi kita ya, artinya kita berani ngangkat si Healthy Chicken ini karena memang rasanya enak gitu ya, dagingnya itu keset gitu ya, juga apa ya, lembut. Jadi sudah terbukti sama kita para ownernya, jadi kita berani untuk jual juga di ungkep yang berbentuk ungkep. Gitu. Jadi siap goreng gitu lah intinya. Siap goreng. Iya. Nanti saya boleh lah Bu beli satu nyoba gimana? Oh gitu ya. Jadi tadi dari kamu kembali lagi ke kamu dong. Iya, saya kasih ke Bunia terus balik lagi ke saya makan gitu. Nanti coba buat makan malam bareng keluarga. Muter aja ya, muter aja. Edo ngomong-ngomong ya masalah ayam probiotik ini. Sebenarnya sih kalau di Jakarta, saya dulu tinggal di Jakarta ya. Saya dulu tinggal di Depok. Tahun 2010 itu 2010. Ayam probiotik sudah ada di Depok. Oh, sudah ada ya? Sudah berjalan. Jadi 10 tahunan 2009, ya berarti ya Bu ya? 2010 itu mereka sudah mulai kenal, tapi baru memang waktu itu di sana ada dari itu produsennya itu dari anggota komunitas organik Indonesia juga, itu namanya Pronik waktu itu. Jadi memang Surabaya ini cukup, aku mau ngomong tertinggal nggak tega ngomong tertinggal nggak, tapi memang sekarang ininya perkembangannya sudah cukup bagus ya. Cukup bagus. MAM itu buka tahun 2016. Betul. Buka di Surabaya itu 2016 toko organik. Itu dulu tuh toko organik tuh cuma berapa biji ya? Mungkin 3 biji. Termasuk MAM. Nah sekarang di tahun 2022 ini banyak banget sudah toko organik. Banyak. Berarti artinya pasarnya ada. Berarti artinya masyarakat Surabaya sudah cukup kesadarannya untuk mengkonsumsi produk-produk organik sudah cukup bagus ya, demandnya naik, pasarnya semakin lebar, semakin luas gitu kan. Jadi hal yang sangat mengembirakan ya. Jadi artinya edukasi kita, MAM itu terus terang nggak hanya jualan ya. Memang kami punya satu idealisme untuk menjual, tidak hanya menjual produk-produk lokal organik, tapi juga seperti ini kita bikin acara-acara, event-event online dan offline untuk kita tuh edukasi atau sharing atau deliver informasi mengenai produk sehat dan organik. Terutama kalau di MAM itu adalah produk-produk lokal, Edu. Jadi kita nggak jual produk-produk
impor gitu. Cinta Kita buatan memang Indonesia. mengangkat produk lokal, organik ya, dan cocok sekali dengan healthy chicken karena harganya cukup terjangkau untuk masyarakat. Betul. Supaya masyarakat bisa lebih menikmati produk, supaya lebih luas lagi ya yang bisa menikmati produk sehat dan Betul. organik ini. Jadi bukan melulu untuk kalangan tertentu, tapi harapannya produk sehat organik ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat lebih luas dengan kita setting harga itu yang affordable lah, yang terjangkau untuk masyarakat. Ini tidak terlepas dari dukungan supplier juga yang punya idealisme sama dengan MAM. Jadi di MAM ini memang supplier dan produsen yang tergabung di sini itu memang kami kurasi, kami pilih benar-benar, kami cek benar-benar. Jadi waktu Edo kemarin apply itu juga cukup banyak ditanya-tanya dulu ya Edo, sampai benar-benar yakin di interview dulu ini SKP-nya mana, ini hasil labnya mana, baru kita harus tes dulu, baru kita berani jual untuk konsumen kita. Karena memang di MAM ini kebanyakan juga konsumennya adalah cancer survivor, kemudian penyandang kebutuhan khusus ya, penyandang autis, kemudian banyak deh yang memang berkebutuhan khusus dan perlu makanan-makanan khusus. Dan saya harapkan teman-teman yang memang masih sehat dan harus selalu sehat ya, bisa menjaga kesehatannya lebih baik lagi dengan bisa beralih pelan-pelan ke produk-produk organik, produk-produk sehat ya. Kalau belum bisa organik ya yang natural dulu. Kalau di MAM itu memang tidak semuanya produk organik. Ada produk-produk natural, misalkan seperti ini. Produk mie misalkan. Mie goreng atau mie kuah kita ya. Itu gluten free tapi memang belum organik, tapi natural. Artinya dia tidak menggunakan bahan kimia aditif. Jadi bebas pengawet, seperti sabun pewarna. Kami usahakan selalu seperti itu. Jangan sampai ada makanan yang dijual di MAM itu yang mengandung bahan kimia tambahan. Betul. Nah, jadi selaras juga dengan healthy chicken ya. Kita berusaha memberikan masyarakat ini produk makanan yang sehat tapi dengan harga yang dengan kualitas yang bagus juga ya tentunya. Kalau kualitasnya nggak bagus, saya nggak terima nih teman-teman ya. Healthy chicken disaring dulu. Kalau kualitasnya nggak bagus. Dengan harga yang cukup terjangkau. Iya. Gitu. Tapi memang ini sih. Ada yang belum ada. Oke. Belum ada ya. Belum ada yang tanya, mungkin sudah cukup jelas juga dengan penjelasan tadi dari Edo. Edo, kalau musim hujan gini, aku sempat kemarin baca di artikel, katanya ayam probio cukup bisa untuk menjaga imun tubuh ya, benar nggak sih? Saya percaya iya, karena gini, memang dari ayam probiotik itu sendiri ya, kan ayamnya itu dari sononya dikasih mengkonsumsi probiotik juga ya Bu ya. Nah, otomatis kan pasti juga itu juga bakal ketika kita makan itu juga bakal kita juga intake ya Bu ya, bakal kita serap juga. Nah, pasti ada efeknya buat kita juga. Tapi memang kalau masalah menjaga imun ya Bu ya, yang lebih saya mau tekankan lagi adalah kembali ke kebersihan dari produk ini ya Bu ya. Karena memang mungkin kita nggak sadar, kita kalau misalnya mengkonsumsi ayam broiler nih yang disuntik sama hormon, memang untuk tubuh kita nggak baik, tapi kita lama-lama udah istilahnya udah kita bisa bilang kebal. Kita memang ngerasa itu kebal, tapi itu sebenarnya masih memberikan dampak efek samping ke tubuh kita. Mungkin dan itu akumulatif ya Bu ya sifatnya ya. Kita nggak tahu itu bakal jadi apa nanti di tubuh kita. Tapi dengan kita kalau misalnya kita melewati musim hujan seperti ini, musim yang dimana kita lebih rentan kena masuk angin, kena flu, otomatis kalau misalnya kita makan makanan yang nggak sehat, terus tubuh kita juga harus istilahnya ya, harus cope atau harus istilahnya berjuang melewati masa-masa yang rentan penyakit ini, otomatis tubuh ini akan lebih mudah kena penyakit ya Bu ya, secara logika aja. Tapi kalau tubuh kita ini kita kasih istilahnya subsidi atau pasokan nutrisi yang baik, makanan yang bersih, kita otomatis pasti akan
tubuh kita akan lebih ini ya, kita lebih bisa fokus untuk menjaga daya tahan tubuh kita pada saat kita ini melewati Masuk akal. musim hujan gitu. Jadi memang saya juga tekankan ini ya Bu ya, kalau mengkonsumsi ayam probiotik ini memang kita nggak bisa ngerasain dampaknya sekarang. Tapi saya ingetin gitu bahwa ketika kita mengkonsumsi produk-produk lain yang tidak sehat, yang ada hormonnya, yang ada obat-obatannya, itu dampaknya nggak bisa kita rasain sekarang gitu. Itu dampaknya nanti 20 tahun lagi, Pastilah. 30 tahun lagi Iya. saat kita sudah punya cucu ya mungkin ya, anak kita udah besar Iya. itu baru Iya. baru kerasa. Dan lebih baik Iya. mencegah daripada mengobatin. Karena kita tahu banget gitu, kayak kalau orang sakit cancer itu biaya mahal. Orang sakit A biayanya mahal. Segala bentuk penyakit itu biayanya gede banget, Bu. Lawang kita, misalnya kita sudah jaga makanan kita aja, kita masih bisa kena penyakit. Apalagi kalau kita nggak jaga makanan kita. Seperti itu. Yang saya selalu tekankan adalah lebih baik mencegah. Nah, mencegah ini juga kita bisa bilang nggak terlalu mahal kok. Apalagi kita juga uh, hidup di kota Surabaya ini kan mulai istilahnya standar pemasukan kita juga nggak serendah dulu ya. Kita kan naik kita berkembang Iya. gitu. UMR juga semakin lama semakin naik. Nah, kita pasti semakin, maksudnya bisa lah, udah mulai ada kapasitas untuk kita itu mencoba hidup sehat gitu. Dan saya juga ngomong ke teman-teman, hidup sehat itu belum tentu nggak enak kok. Nah, ini beli ayam probiotik udah lebih sehat, dagingnya lebih enak lagi gitu. Jadi saya juga sempat sharing-sharing saya sama salah satu teman saya ya. Itu kita waktu itu jalan di salah satu mall, salah satu shopping center di Surabaya. Kita lewat satu restoran cepat saji, terus kita kayak lihat gitu, ini harganya sekarang berapa ya? Saya lihat itu satu porsi set gitu ya Bu ya, nasi, terus ayam goreng gitu, dapat drumstick, terus dapat misalnya side dish gitu ya, misalnya scramble egg, telur atau kentang atau chicken nugget, sama minumnya itu sudah kira-kira harganya udah berkisar hampir 25 sampai 30 ribu. Nah, sekarang kita katakanlah misalnya mau beli ayam healthy, saya mau beli ayam healthy chicken dari Bunia. Saya nggak mau makan di restoran cepat saji. Saya mau masak sendiri nih misalnya. Saya lihat resep di YouTube, saya pakai bahan yang lebih sehat, saya coba masak sendiri. Kita coba hitungan aja ya Bu ya. Bayangin satu pak itu misalnya anggap aja 70.000 ya. Tadi kan 69.000. Anggap aja 70.000. Karena biasanya kalau satu kilo itu bisa dibagi jadi 10 bagian ya Bu ya. Ada yang produk yang healthy chicken kan juga ada yang potong 10. 70.000 dibagi 10, otomatis satu potong ayam itu harganya kira-kira modalnya 7.000. Nah, kalau kita masak, kita bumbuin dan lain sebagainya, mungkin ya anggap aja 9.000 sampai 10.000. Terus kalau kita beli nasi, kita mau nasi ini udah mikirnya udah kayak ibu-ibu yang di dapur banget ini, benar udah ngitung saya harus sesuai. Betul. Tapi benar sih Bu, karena ya itu balik lagi ya, masuk akal. Nasinya katakanlah pakai nasi organik, satu cup berapa? Misalnya anggap aja 4.000 sampai 5.000 rupiah. Terus kita mau bikin telur ceplok sendiri, pakai telur organik, terus minumannya kita mau bikin ice lemon tea sendiri, itu kalau kita kira-kira modelnya nggak sampai 20.000 loh Bu, dengan ayam healthy chicken gitu. kita dengan kita harga yang lebih murah, kita masak sendiri, lebih sehat, dan bisa jadi lebih enak. Kalau misalnya kita masak lebih jago dari restoran-restoran itu kan lebih enak. Ngapain kita beli misalnya kita mau ayam goreng di restoran cepat saji yang harganya lebih mahal dan ayamnya udah ayam suntikan, berlemak, berminyak, kita nggak tahu apa aja yang ada di dalamnya itu gitu. Jadi ya memang kita kadang-kadang juga harus dilihat dari segi ekonomisnya ya Bu ya. Iya benar. Kalau masalah sisi ekonomis ya, aku sih pikir juga gini. Sekarang kan memang kayaknya daya beli masyarakat sedang rendah karena habis tadi ada kenaikan listrik, ada kenaikan BBM segala macam, apa-apa naik gitu kan. Nah, justru pada saat apa-apa naik ini kita juga nggak boleh mengorbankan kualitas dari makanan yang kita konsumsi. Karena apa?
dampaknya juga akan justru jadi lebih buruk lagi. Misal, biasanya konsumsi ayam probiotik, terus kemudian kalau merasa mahal gitu kan, mau konsumsi ayam yang ini aja deh, ayam oren aja deh gitu kan, yang lebih murah gitu kan, yang di pasar aja yang lebih murah. Boleh, nggak apa-apa, tapi nanti berapa hari atau berapa ini kemudian ayamnya mungkin ya nggak tahu ya kita ya, bisa mungkin ayamnya tadi yang jelas pasti suntikannya kan, suntik hormon, kemudian anaknya alergi mungkin ya kan, jadi malah justru yang kitanya tuh mau hemat karena kita pilihnya malahan mengorbankan kualitas tadi, justru nggak dapat hemat, tapi justru harus tambah pengeluaran gitu kan, karena kena anak yang alergi, kena daya tahan tubuh juga ikut melemah mungkin karena kolesterolnya naik, ditambah pusing dengan mikirin tagihan-tagihan, malah jadi tambah nggak bagus stress gitu kan buat secara jadi mau hemat tapi malah nggak jadi hemat gitu. Kalau menurut saya jangan korbankan kualitas karena kita memang cuma kita memang harus benar-benar kayak memilih sesuai kebutuhan. Artinya kalau memang dia budgetnya bisa belanjanya dulu 2 ekor ayam, sekarang harus 1 ekor ayam, ya pinter-pinter kita lah ngatur gitu ya. Tapi jangan sebaiknya sih jangan mengorbankan kualitas, tapi kebutuhan, sesuai kebutuhan aja belanjanya, jangan sesuai keinginan atau kalau dulu biasanya nyampah ya jangan nyampah gitu, jangan biasanya tuh makan tuh nggak sampai habis kemudian dibuang, jangan, itu kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik juga. Ini saatnya di saat-saat seperti ini adalah saatnya kita untuk lebih mindful ya, menjalani hidup itu lebih mindful, jadi lebih sadar memilih atau melakukan aktivitas itu lebih sadar. Dulunya nyampah makanan ya jangan nyampah makanan, dulunya beli sesuai keinginan ya sekarang sesuaikan dengan kebutuhan, tapi jangan sampai korbankan kualitas hidup kita hanya karena kita pengen hemat. Lebih baik kita memilih yang berkualitas tapi sesuai kebutuhan, sesuai dengan capability-nya kita, kan gitu ya? Betul. Edo, betul ya? banget. Oke. Ada yang mau ditambahkan Edo sebelum kita berpisah? 4 menit menjelang habis nih Mbak Okta dulu. Saya sih dari saya nggak ada, karena memang sekilas tentang ayam probiotik ya saya jelasin sesuai dengan kapasitas saya sebagai distributor. Tapi memang nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin boleh mungkin boleh disampaikan. Kalau misalnya ada tanya mungkin bisa tanya ke Bunia dulu, nanti of course Bunia bisa oper ke saya bisa konsultasi juga dengan dokter hewan, dengan para ahli yang bertugas di sana. Tapi memang intinya sih begini Bu, memang saya juga senang banget bisa ketemu Bunia ya, karena kita punya passion yang sama ya, kita mau bangun komunitas dengan cara meningkatkan kualitas hidup mereka, kita provide bahan-bahan makanan yang lebih sehat ya, kita juga nggak cuman itu, tapi sebenarnya saya mau encourage kita semua buat ini ya, dari pola pikir kita ini ya, lebih istilahnya mesti lebih health conscious ya, karena kita udah terbukti nih ada yang namanya pandemi COVID, kondisi-kondisi istilahnya kondisi-kondisi dunia ini benar-benar nggak menentu ya kan, kita juga sehari-hari kita juga harus kerja. Of course kalau kita harus kerja, kita juga harus punya badan yang sehat gitu. Jadi memang kita benar-benar mesti menjaga badan kita, karena saya juga percaya ya juga badan kita ini kan juga titipan Tuhan buat kita gitu. Dan memang walaupun ada harga lebih yang harus dibayar, tapi it's worth it gitu. Kualitas dagingnya lebih oke, lebih sehat, dan nanti kita bisa ngerasain efek jangka panjangnya yang lebih baik. Jadi lebih baik mencegah dan menjaga daripada kita mengobati atau kita nanti bertindak pada akhirnya gitu. Itu aja sih dari saya, Bunia. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih sekali ya 1 jam bersama Edo dari Healthy Chicken, juga teman-teman terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita transparansi ya teman-teman semua. Jadi kalau memang teman-teman butuh
Misalkan pengen tahu hasil labnya dari Healthy Chicken, kita buka kok. Kita Iya, buka pastinya ya. Pengen tahu bener nih, oh bener nggak sih residu antibiotiknya, residu kimianya itu di bawah ambang batas berapa sih? Boleh. boleh. Boleh ya Edo ya. Iya, Kalau nggak kamu apa-apa. sudah share dengan saya, Mam juga akan share bahwa ini bukan abal-abal kok. Ini sudah memang ada bukti uji labnya, ada izin-izin edar yang dipenuhi oleh Healthy Chicken. Jadi teman-teman nggak usah cemas, bisa minta ke kami. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan bisa langsung chat ke WA admin atau ke DM ke Instagram ataupun medsos kami ya. Iya, oke. Oke, terima kasih sekali Edo dari Happy Chicken dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Semoga banyak. apa yang kita sharingkan hari ini cukup bermanfaat dan meningkatkan awareness kita. Semoga kita selalu sehat. Seperti kata Iya, Edo, yang penting untuk modal aktivitas kita, kerja kita, badan kita harus sehat. Ya, betul. badan kita harus Betul sehat, banget. mental kita juga, jiwa kita juga harus sehat loh teman-teman. Iya, Dan itu betul. Betul pengaruhnya banget, dari Bro. makanan itu besar. Oke, Iya, selamat betul banget. berakhir pekan. Oke, sampai jumpa lagi di sore seru mom berikutnya. Terima kasih Iya, Edo, terima selamat kasih sore. semuanya. Terima kasih. Thank you. Sore. Ya. Ya.